Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Maulian Rusa Putri. Saya dari kelas manajemen 24D Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait transformasi di PT Glosar Indonesia dalam rangka mewujudkan perubahan menuju efisiensi dan inovasi. PT Glosar Indonesia merupakan perusahaan manufaktur produksi yang bergerak di bidang sepatu. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, perusahaan tentu saja menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga efisiensi dan daya saing, terutama di tengah perkembangan industri yang modern yang sangat cepat ini. Oleh karena itu, transformasi menjadi langkah penting agar perusahaan dapat terus unggul dalam hal kualitas dan produktivitas. Perubahan ini juga menjadi kebutuhan utama bagi PT Glosar Indonesia untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memenuhi tuntutan dari pasar global. Melalui transformasi yang tepat, perusahaan juga dapat dihadapkan mampu menjadi organisasi yang lebih efisiensi, modern, dan inovasi dalam menjalankan proses produktivitasnya. Berdasarkan kondisi perusahaan PT Glosar Indonesia, di mana tingkat absensi itu yang tinggi dan produktivitas yang menurun dapat berdampak pada pencapaian target produksi. Strategi yang paling tepat untuk diadopsi adalah strategi kombinasi antara strategi ekonomi dan strategi perkembangan. Baik dari sisi ekonomi, perusahaan perlu memperbaiki efisiensi kerja agar biaya produktivitas atau produksi dapat ditekan. Ini dilakukan dengan memperbaiki sistem absensi, mengurangi kehilangan jam kerja, dan juga meningkatkan output kerja karyawan. Sementara dari sisi perkembangan, perusahaan juga harus meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan karyawan melalui pelatihan, coaching, serta pemberian intensif dari berbasis kinerja. Dengan menggabungkan kedua strategi ini, perubahan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, kita lihat dari analisis kesiapan perubahannya. Yang pertama itu ada need for change, atau yang kita ketahui seperti kebutuhan perubahan. Kebutuhan perubahan di PT Glosar Indonesia itu dapat dikatakan sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat absensi yang menghambat pencapaian target produksi, meningkatnya beban lembur, dan potensi kerugian jika tidak segera ditangani. Karena itu, urgensi perubahan tidak dapat ditunda. Yang kedua yaitu leadership and direction, kepemimpinan dan arah. Dari sisi kepemimpinan, perusahaan sebenarnya sudah memiliki dukungan dari manajemen untuk melakukan perubahan. Pemimpin menyadari masalah yang terjadi dan siap mengambil langkah. Namun, arahan kepada level supervisor masih perlu diperkuat, terutama dalam hal konsistensi pengawasan dan kemampuan memberikan motivasi. Jadi leadership dapat dikatakan baik, tetapi dalam membutuhkan peningkatan. Yang ketiga yaitu ada perencanaan
atau kita kenal sebagai planning. Dari sisi perencanaan, PT Globestar Indonesia sudah memiliki SOP dan sistem kerja dasar. Namun perencanaannya belum sepenuhnya matang karena belum ada sistem monitoring absensi secara real time. Belum ada jadwal pelatihan berkala dan belum ada target kinerja yang terukur. Artinya perencanaan perlu diperbaiki agar mendukung proses perubahan. Selanjutnya yaitu dalam langkah yang harus diambil. Berdasarkan analisis kesiapan perubahan, posisi perusahaan berada dalam kategori sukses change possible. Ini berarti seperti peluang keberhasilan perubahan yang cukup besar karena urgensinya tinggi dan perusahaan memiliki dasar kepemimpinan serta perencanaan yang bisa dikembangkan. Langkah yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan organisasi adalah membuat rencana perubahan yang lebih terstruktur, yang sangat tinggi dan jelas. Karena itu dapat memperkuat kompetensi supervisor untuk melatih pelatihan leadership, menerapkan sistem absensi digital yang akurat, meningkatkan pelatihan bagi karyawan, serta melakukan monitor kerja secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, perubahan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan mendukung pencapaian target produksi perusahaan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu PT Globestar Indonesia membutuhkan perubahan karena tingginya absensi dan turunnya pencapaian produksi. Strategi yang paling tepat adalah strategi kombinasi ekonomi dan perkembangan agar masalah efisien dan kualitas SDM dapat ditangani sekaligus. Kesiapan perubahan menunjukkan bahwa perencanaan untuk berubah itu sangat tinggi, kepemimpinannya yang cukup mendukung, dan perencanaan dasar ada meski masih perlu diperbaiki. Dengan kondisi ini, perusahaan berada pada kategori successful change possible, yaitu perubahan sangat mungkin berhasil jika dilakukan dengan langkah yang terarah melalui penguatan sistem absensi, peningkatan disiplin, pelatihan karyawan, serta dalam perbaikan pengawasan. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kembali mencapai target produksi secara konsisten. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.